Jadi Miss Rosie, apa yang harus kita lakukan nih kalau kita mau naik level? Apa yang harus kita lakukan nih kalau kita mau upgrade? Saya sudah siapkan 8. 8 ini, mohon maaf karena saya juga masih belajar ya dari leader-leader, mentor-mentor leader yang saya sangat kagumi. 8 ini bukan saya ngeramesi sendiri Bapak Ibu, tapi 8 ini sudah proven. Bapak Ibu sudah bisa googling 8 ini exactly saya belajar dari Bapak John Maxwell ini, world class leadership mentor. Dia came up with 8 karakter yang harus kita punyain kalau kita tuh mau naik kelas Bapak Ibu. Kebetulan saya akan sudah siapkan, saya akan sharekan. Ya, yang pertama punya integritas. Nggak mungkin anak buah anggota tim mau ngikutin leader yang nggak punya integriti. Dari poin number 1 ini, kenapa ditaruh di poin nomor 1? Karena PR-nya ini dulu Bapak Ibu. Integritas itu apa sih? Kalau dalam bahasa sederhana, kalau boleh saya sampaikan, integritas itu apa yang kita lakukan pada saat orang-orang itu tidak melihat kita. Bahasa paling sederhananya itu seperti itu. Kita ngomong pada anak-anak kita ini misalnya ya di level supervisor, anak-anak kita ini harus menjaga protokol kesehatan. Setiap kali orang-orang selesai makan di restoran, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kita semprot dengan disinfektan, kita bersihkan kursinya, kita UV misalnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata seorang leader kalau nggak ada anak buahnya, ya udahlah nggak ada yang lihat, nggak perlu saya UV lah, saya disinfektan aja, toh anak buah saya nggak tahu. Toh akan saya tetap briefing, tetap harus di UV di jam sekian dan lain sebagainya. Ini berlaku untuk banyak case ya, nggak hanya clear up, tapi juga misalnya cleaning the toilet. Nggak hanya cleaning the toilet, misalnya kita menjalankan suatu SOP tertentu. Kita skip beberapa poin SOP hanya karena orang-orang nggak lihat kita. Nah, that's why kenapa saya bilang leadership ini balik lagi ke kita kok. Memang nggak ada yang lihat kok Bapak Ibu, nggak ada yang tahu kok. Kalau kita skip, toh nggak ada yang lihat. Tapi kalau kita nggak punya integritas, kita nggak junjung tinggi ini, anggota tim kita ini akan merasakan, they will sense it kalau kita skip the SOP. They will sense it kalau kita ini nggak perhatian pada small little detail. They will sense it kalau kita ini hanya fake it until we make it. Kalau kita hanya berpura-pura di depan orang-orang, kalau mereka ini ada dan lihat kita. So point number 1, are you having it? Apakah kita cuman ngomong aja atau kita benar-benar melakukan walk the talk apa yang kita omongin? Ya, jangan-jangan anak buah Anda tidak mau mendengarkan Anda karena Anda sendiri juga tidak walk your own talk gitu. Ya, yang kedua inovasi. Ya, kalau satu langkah ini tidak berhasil, kalau saya mencoba ngomong ke anak buah saya yang difficult tidak berhasil, kalau saya terus-menerus menggunakan cara yang sama untuk pendekatan, saya terus-menerus menggunakan sistem yang sama, sudah terbukti cacat sistem, tapi saya nggak mau inovasi di sistemnya, saya nggak mau inovasi di cara saya ngomong, saya nggak mau diinovasi cara saya perekrutan. Nah, ya otomatis kita sebagai leader akan tetap mendapatkan result yang sama. Inovasi ini berlaku sangat general. Ya, tidak hanya dalam case kita memimpin, tapi dalam case kita bertindak. Ya, ingat, yang harus kita pimpin sebelum kita memimpin orang lain itu adalah diri kita sendiri. Ya, di poin nomor 3 adalah problem solving. A good leader itu pasti menjadi seorang problem solver, apapun itu. Ya, jangan pernah bosan untuk menerima keluhan masalah dari anak buah. Karena leader memang di posisinya adalah to solve the problem. Kalau kalian, misalnya Bapak Ibu pernah ya, mungkin saya juga pernah ngomong, "Aduh, kamu ini kok datang ke saya selalu bawa masalah." Ya bisa nggak kamu selesaiin masalahmu sendiri? Kalau mereka bisa dan sanggup menyelesaikan masalah di level mereka, itu good ya. Saya selalu encourage tim saya untuk bisa menyelesaikan masalah di level yang mereka bisa selesaiin.